Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode 29. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 大変身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  Dari pertarungan di movie-nya, kekalahan Tega Sword sangat membekas di ingatan Ryugi hingga membuatnya selalu bermimpi buruk karena takut kehilangan sosok yang sangat ia hormati itu. Sementara itu, keesokan harinya seekor Nowan penjamu tamu muncul menjamu warga kota. Namun sebagai imbalan mereka harus menyerahkan nyawa untuk dijadikan bunga hiasan Nowan itu. Dan karena selalu kepikiran dengan mimpi buruknya, lantas membuat Ryugi tak fokus bekerja. Sementara di saat yang sama, Tono mencium bau keberadaan Nowan sebelumnya yang ternyata lagi-lagi telah memakan korban. Ketika mereka menyadari identitas Nowan itu, Tono lantas menantangnya dalam pertandingan menjamu. Hal itu ia lakukan karena Tono pernah berhasil meraih rekor tertinggi di cafe Butler Lonely. Akan tetapi ketika pertandingan dimulai, sayangnya cara yang Tono lakukan di kafe tak berhasil dilakukan pada pertandingan kali ini. Karena gagal, Kinjiro lantas berusaha menggantikannya, namun sayangnya ia juga gagal. Sementara itu di tempat berbeda, Riko dan Kumade berusaha menemui Rei. Ternyata Riko bisa menemukan keberadaan Rei berkat bantuan Kumade yang mengaku juga mencari dan punya urusan dengannya. Bahkan Kumade mengaku sudah tahu identitas pria bermata abu-abu itu sebelum Riko memberitahunya. Di sana Riko pun meminta kakaknya itu mengembalikan Ichikawa Oto pada keluarganya. Ia juga berjanji akan membantunya mengobati penyakit yang Rei derita tanpa harus melibatkan orang lain serta kekuatan Ring Sentai. Namun di sana Rei berkata bahwa kini ia tak butuh semua itu, karena ia mengaku telah menemukan kekuatan tak terbatas dari Ring Sentai yang bisa memakan Ring Sentai lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan Ring Sentai itu, Rei pun berubah wujud Maji Ranger dan lantas memulai pertarungannya melawan Kumade dan Riko. Di tengah pertarungan anehnya, Rei bisa menggunakan wujud Ring Sentai lainnya yaitu Zenkaiger. Dan hal itu cukup membuat Kumade bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu hingga bisa melakukan perubahan yang berbeda secara berturut-turut. Namun karena di pertarungan itu Riko masih ragu untuk menyerang kakaknya, maka saat itu juga Rei memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Di sisi lain di kota, Ryugi menyadari banyak orang yang ia duga masih membutuhkan Tega Sword sempurna yang telah mengumpulkan semua cincin. Maka dari itu ia lantas memutuskan untuk menemui teman-teman Gozyujanya. Beruntungnya di saat Sumino, Kinjiro dan Tono hampir terperdaya oleh jamuan Nowan itu, Ryugi sampai di sana dan menyadarkan mereka. Dan saat itu juga Ryugi memutuskan menerima tantangan Nowan dalam pertandingan menjamu. Akan tetapi di tengah pertandingan lagi-lagi Ryugi terfikir kepergian Tega Sword yang meninggalkan dirinya. Sehingga hal itu membuatnya tak fokus dan ikut gagal. Karena sudah kesal, Nowan lantas mengerahkan pasukannya untuk menghadapi para Gozyuja. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba Bouquet muncul bersama robotnya untuk membantu Nowan itu. Riko yang melihat itu lantas memanggil Tega Sword dan berniat melawannya. Melihat Gozyu Blue di hadapannya lantas membuat Bouquet semakin marah. Karena ia merasa Gozyu Blue adalah musuh bebuyutannya. Namun saat Bouquet melihat gaya bertarung Tega Sword itu, ia lantas teringat dengan gaya Riko sehingga hal itu membuatnya tak fokus. Maka dari itu Bouquet lantas memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan para Gozyu melawan pasukan Buraidan dan Nowan masih berlanjut. Dari ucapan Nowan jamuan tersebut, akhirnya Ryugi menyadari sesuatu terkait makna jamuan itu sendiri yang berarti mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Dari kata-kata itu juga ia akhirnya menemukan cara untuk membuktikan bahwa Nowan itu sebenarnya tak mendahulukan orang lain kecuali dirinya sendiri. Setelah mematahkan makna jamuan pada Nowan itu, Ryugi lantas mengerahkan serangan pamungkas hingga Nowan akhirnya berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Ryugi menemui Tono memberikan surat tantangan. Dan alasannya memberikan itu karena di pertandingan musim panas sebelumnya akhirnya ia sadar bahwa nyawa Tega Sword bukanlah sesuatu yang kekal. Karena itu Ryugi tak mau rasa takut kehilangan Tega Sword terus menghantuinya. Maka dari itu ia membulatkan tekad untuk segera mengumpulkan semua cincin agar Tega Sword bisa segera sempurna. Namun di sana Tono menduga Ryugi tak akan menang darinya dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi Ryugi tak peduli dan akan mencobanya. Setelah keduanya berubah, pertarungan akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, Kumade mengingatkan para Gozyu lainnya bahwa selama mereka menjadi prajurit cincin, maka pertarungan seperti itu tak akan bisa dihindari.
Di pertarungan sengit itu awalnya keduanya pun imbang, hingga pada akhirnya Ryugi harus menelan kekalahan setelah menerima serangan dari Tono hingga ia harus kehilangan ring sentainya. Dengan begitu Ryugi akhirnya menjadi orang biasa lagi dan pergi meninggalkan rekan-rekannya. Terungkap tujuan Ryugi sebenarnya ternyata adalah membuang egonya demi agar Tega Sword bisa segera mengumpulkan semua cincin dan menjadi sempurna. Meski semua itu bukan ia yang melakukannya. Sementara itu ring sentai Gozyo Yellow akhirnya menghilang dan jatuh ke tangan pemegang yang baru. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gozyo kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.